Di Dusun Mau. Di dusun ini dulu pernah menjadi sebuah tanah perdikan Buddha dengan ditemukannya patung Aksobya dengan mudra bumi Sparsa, juga Siwa Mahaguru di sini. Ada juga patung dari perunggu yang disimpan oleh warga masyarakat. Nah, di sini ditemukan sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Mau atau prasasti Abhayananda. Nanti kita akan explore bahwa itu sesungguhnya adalah sebuah prasasti yang diberikan oleh Rakai Waka Manota untuk pembiayaan sebuah wihara yang disebut dengan Abhayananda. Kita akan mengeksplor daerah Mau dan kemudian Gedaren, kota Jatinom yang merupakan sisa-sisa jejak dari wihara Abhayananda. Swasti Sakawarsatita Dae Dasa Sukla Paksa Panirwan Wagai Sukra Tatkala Rabawang Anakwi Manusuk Sukasima Sawah Tampah Papat Pawai Rake Waka Pumanota Sawaha Ni Wihara Abhayananda. Swasti Tahun suci Saka di bulan Bhadrapada, pada hari ke-11 paruh bulan terang, Panirwan Wage, pada hari Jumat, istri Rabawang membangun sebuah tanah perdikan sawah seluas 4 tampah, dijadikan sawah perdikan untuk wihara Abhayananda. Kita ada di Umbul Gedaren. Umbul ini ada hubungannya dengan Desa Mau, ya. Dan kita akan melihat di sana. Dulu di sana, di dekat Macan Putih itu, ditemukan patung. Nah, tapi masih ada batunya, kita akan eksplor. Di bawah itu masih ada batu-batu candi. Ini Macan Putih. Ya. Nah, ini ada patung di Gedaren ini ya. Terus ada batu untuk ini, ada Pak Marsudi. Di sini ada batu untuk persembahan. Ini adalah sumber mata airnya. Di sini. Dan lihat di kiri kanannya itu ada batu candi. Batu candi di Gedarennya ini. Penduduk sekitar percaya di sini dijaga oleh Nagaraja. Mungkin Nagaraja Bodhisatwa karena bagus. Dan kemudian ini untuk di dekat dengan bangunan-bangunan Buddha yang nanti kita akan ulas di Jatinom, sebuah kota tua, warisan budaya Mataram kuno. Ini semua batu candi berputar. Tuh, ini batu candi. Ya, sekarang sudah dipakai untuk kolam renang dan pemandian. Ini di sebelah timur Masjid Agung Jatinom. Masih ada tinggalan batu seperti ini. Empang yang besar terbalik tapi. Ini batu candi juga. Berserakan pokoknya kalau di sini. Kita masuk di pusat makam pemakaman, kompleks pemakaman Ki Ageng Gribek. Dan you see so many remains of temple stones. Ya. Kita akan lihat ada sebuah yang menarik. Nih, batu candi. Ini ada lumpang. Kemudian batu-batu candi yang dipakai nisan. Wangi sekali. Ya, ada kandel ini. Batu-batu candi.
everywhere. Menyenangkan sekali ya batu-batu candi. Nah ini, lihat tuh, itu adalah dasaran candi. Nih, itu dasaran candi, batu candinya, kelihatan ya guys. Material batu candinya banyak. Batu candi sepanjang sana, pintu masuk dari makam Ki Ageng Gribek terdapat stupa kecil Anda Harmika Yastini. Hiasannya ini detail dan indah sabuknya. Dan ini terletak di dalam makam Ki Ageng Gribek. Di sebelah selatan ini biasanya untuk upacara Yakowiyu, sebaran apem. Nah, ini berarti kan kompleks ini unmistakably merupakan remnant atau sisa-sisa dari sebuah candi atau biara yang bersifat Buddha. Kalau kita lihat dari prasasti Mao, maka indikasinya sangat besar bahwa Abhayananda Wihara itu memang terletak di lokasi ini. Enggak ini merupakan sebuah fakta sejarah, peninggalan, legacy, yasa, warisan dari nenek moyang di masa lampau. Agung di sebelah timur Sekolah An-Najah Jatinom ini ditemukan batu-batu ini, batu candi. Nih, banyak banget. Nah itu, sebelah sana juga ada. Kita masuk di Padepokan As-Somad Lumpang. Ada teratai. Nah, ini batu candi. Jelas potongannya nih. Ini juga batu candi kotak. Terus ada lingga juga ditemukan di sini. Lumpang. Ini di Jatinom ya. Terus ini ada tugu lingga, ada lingga di sini. Di pertigaan Jatinom, di sebelah timur dari Masjid Agung, di dekat Koramil 05 Jatinom. Nah, ini di pertigaan ada stupa besar. Ini di sebelah timur dari Masjid Agung. Ini mengingatkan akan tinggalan dari situs biara Abhayananda di Jatinom. Abhaya means fearless, Nanda means happiness. Ini batu-batu di rumah Pak Lurah lama, Pak Indro. Banyak seperti ini. Terus ini jelas struktur batu candi. Ini ada dari Mataram kuno motifnya. Terus pipisan ya kuno. Di Jatinom ini tempat Pak Lurah lama Jatinom. Nah, batu candi lagi, potongannya gede ya. Batu candi, wah asri. Ada
Mangga Thailand, Okyong. Ini masih di Jatinom, di Mbelan. Ada di kebun warga ditemukan batu lapik. Ini yoni lah. Di atasnya malah dikasih melati-melatinan. Tapi melati-melatin itu ya melati maksudnya untuk linggah. Ini saya sowan ke tempat Pak Daryanto. Pak Daryanto yang di Jatinom. Ini saya mau tanya Pak Dar tentang penjenengan mestinya tahu bahwa mungkin di dekat rumah penjenengan ini mulai dari Masjid Agung, Masjid Alit sampai rumah penjenengan ini kan ada struktur desa kuno ya Pak ya? Iya, iya. Gimana itu Pak? Ya. Jadi menurut cerita bahkan bukti-bukti ini benar di Jatinom ini sudah termasuk desa klasik ya. Ketika itu Hindu terutama. Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Buktinya ya banyak rumah-rumah itu diketemukan ada yang masih komplit lingga yoni, ada yang hanya lingga, ada yang yoni saja. Terus dan batu-batuan, perigen-perigen itu banyak tersebar. Nah, ini menurut saya pribadi ya saya cocokkan ketika saya masih kecil itu ya memang benar adanya. Betul. Lajeng kalau di makam Masjid Agung itu kan juga banyak batu-batu kuno ya Pak ya? Iya. Nah, bahkan ada stupanya tadi saya lihat. Itu memang betul ya Pak ya? Kalau di Masjid Gede, Masjid Gede ini memang kecilan saya. Ya. Itu masjid itu dikelilingi belumbang, kolam. Nah, ketika itu saya masih menangi, menyaksikan. Nah, itu memang ya bekas kolam itu terutama yang katanya dengan dikelilingi air masjid itu ya batu-batu candi. Batu-batu perigen candi-candi. Oh, gitu. Ya di makam sekarang ini, Pak. Ya dulunya di masjid. Di Masjid Agung itu. Iya, Masjid Gede. Iya, Masjid Gede istilahnya. Iya. Yang belakangnya ada makam Ki Ageng Gribik. Ki Ageng Gribik, betul. Terus saya juga dengar bahwa di Masjid Alit itu dulu struktur fondasinya itu memang juga dibangun dari batu candi ya Pak. Ketika itu kan masjid kuno itu. Iya. Sebelum dibangun. Jadi kalau kita melihat struktur bangunannya dari Masjid Alit ya, Masjid Alit itu satu, itu ya atapnya aja tumpang. Sudah tumpang? Oh iya tumpang. Nah, atap 3. Ya, betul. Kalau di Bali kan Meru. Meru namanya, betul. Jadi ada tuh atap tumpang satu. Yang kedua ada mustaka, puncaknya itu. Iya, betul. Dan itu kuno. Kuno itu dari terakota. Bagus banget. Tembikar yang dibakar itu. Dibakar. Betul. Dan uniknya, satu-satunya yang di Nusantara itu hanya satu itu yang hanya ada di Masjid Alit itu. Masjid Alit. Karena keunikan bentuk mustokonya itu. Bentuk mustokonya. Satu itu, yang kedua. Ketiga. Yang ketiga adalah mihrab. Pengimaman. Mihrabnya yang seperti itu. Nah, ceruan seperti gua. Nah, seperti gua, seperti pintu candi ya. Ya. Di Masjid Alit itu sudah bentuknya ini sudah akulturasi budaya. Antara Buddha dan Islam. Nah, antara Hindu dan Islam. Iya. Jadi betul. Sudah ada ornamennya. Ada ornamen juga. Iya, di Masjid Alit itu masih ada sampai sekarang. Masih. Ya. Itu bentuk ceruk atau pengimaman. Itu ya motifnya ya motif flora. Ya, karena mihrab itu hanya ada di masjid-masjid Nusantara. Itu akulturasi Hindu, Buddha dan Islam. Hindu, Buddha dan Islam. Lajeng kalau di sini Pak, desa-desa kuno itu ada Pak dulu. Desa-desa kuno itu ada. Desa kuno yang artinya kalau zaman Mataram kuno itu kan ada desa yang satu ikatan. Jadi nama ini dinamakan apa ada Pak? Betul, ada. Apa saja? Jadi kita mulai yang berdekatan dengan Masjid Gede. Ada Kampung Kauman. Kampung Kauman itu Mbah Kaum. Jadi dulu keluarga Allah Yarham Mbah Haji Anwar. Nah, itu ngaji. Kaum itu tempat untuk ngaji. Ngaji, betul. Nah, kemudian ada Kampung Nyidran. Itu hanya dua rumah, tapi beda wilayah. Betul. Nah, Nyidran itu kemungkinan ketika itu belajarnya di Kauman oleh Mbah Haji Anwar. Nah, kemudian ketika budaya tradisi nyadran, itu nyadrannya di tempatnya keluarga nyadran, serada, upacara serada, Dewa Pitra Pratista.
Sadaran Kampung Nyidran. Terus ada kampung atau Mantaraman. Mantaraman itu hanya satu rumah, yaitu rumahnya Mbah almarhum Mbah Haji Harjo Suwiryo. Oh, okay. Ya, dulunya itu Mbah Kiai Bandang namanya. Sebelum dibeli Mbah Haji Abdul Rozak Harjo Suwiryo itu kepunyaan Mbah Kiai Bandang. Nah, itu Mataram. Kemudian ada ngebuk istilahnya ngebuk. Itu yang punyanya almarhum Pak Haji Ahmadi itu sebelahnya Mbah Haji Abdul Rozak. Dulu di situ itu memang untuk apa ya istilahnya jaran atau kuda. Jadi itu masih ada batu-batuan kuno itu masih. Batu kuno candi-candian sampai sekarang masih. Lumpangan. Oh cuma lumpang sama Sang Hyang Kalumpang. Terus kemudian ada kluntung. Kluntung itu apa istimewanya Pak kluntung? Kluntung ini ketika keraton itu tedak, itu kuda itu dicentangnya di kluntung. Oh iya, ditambatkan di situ. Ditambatkan di situ. Soalnya apa? Kalau mau masuk batas ke Masjid Gede atau Mbah Ki Ageng Gribek itu kuda itu enggak mau. Ya. Akhirnya, ada auranya. Dituntun dicencang di kluntung. Dan kebetulan kluntung ini ya untuk hewan-hewan gaib. Oh gitu. Penjenengan pernah nggak di sini ada satu rumah yang mungkin dianggap keramat tapi ternyata di situ ada struktur batu candinya ada Pak? Di rumah siapa Pak dulu Pak? Nah, dulu ada satu pekarangan yang ketika saya masih kecil itu di situ perkiraannya candi kecil. Nah itu dulu kebonan itu punya siapa saya juga nggak tahu. Kemudian dibeli oleh Allahyarham Mbah Yoso, Mbah Yoso Sari Laut. Nah kemudian itu dipecah, disuruh untuk menempati anak-anaknya. Tapi ya batunya sudah berserakan. Cuma struktur candinya kelihatan, Pak. Kelihatan kecil ya. Itu kalau dari arah Masjid Alit atau Masjid Agung Gede dekat. Lah ini keunikan. Strategi Mbah Ki Ageng itu unik sekali. Jadi Mbah Ki Ageng itu membuat Masjid Alit pertama kali tidak jauh dari candi kecil ini. Hanya 70 meter. 70 meter. Ya, itu makanya banyak ditemukan batu kuno di sana. Terutama yang ada di sekeliling itu banyak sekali prigen-prigen ini sehingga salah satu diantaranya dulu rumahnya Lek Sutiyah itu. Nah, Lek Sutiyah itu mulai dari emperan, mubeng itu hanya ditata untuk batas. Antara ini emper, ini rumah induk, ini gandok, ini cuma ditata. Ketika itu tidak jauh dari candi kecil itu hanya 10 sampai 15 meter. Dari Masjid Alit. Dari bekas candi. Oh iya, terima kasih. Kalau yang lain lagi Pak, setahu penjenengan di desa ini tersebar ya Pak ya, di desa penjenengan ini. Saya kok melihat banyak batu candi di mana-mana, betul ya Pak ya? Bahkan sampai di dekatnya Mas Yudis. Batu-batu candi prigen-prigen ini ya saya perkirakan lah itu dasar candi. Dasar candi. Kamar datunya lah. Sampai kemarin ke Guntur Geni pun, makam Guntur Geni itu saya menemukan juga banyak prigen. Bahkan ada struktur tangga candi juga di sana. Bisa kemungkinan ya karena di dekat Goa Mbelan. Lah ini strategi Mbah Ki Ageng ini memang sangat luar biasa. Mungkin di Mbelan dekatnya Mas Yudis itu juga mungkin dulunya ada situs candi juga, tapi kecil. Betul. Nah tempatnya di mana saya kurang tahu persis letaknya, tapi bukti-bukti itu ada batu-batu prigen itu yang berserakan di mana-mana. Kemarin saya sudah ke makam Guntur Geni. Dan kalau menurut topografi untuk candi pas karena 200 sampai 500 meter harus dekat dengan sungai. Dan kemudian ada gua pertapaan. Dan kemudian kita kemarin lihat ada struktur bangunan candi, terus kemudian pintu candi. Saya kemudian mulai berpikir, oh memang ini dulu adalah wilayah-wilayah candi. Itu kalau menurut penjenengan kearifan dari Ki Ageng Gribek itu apa? Kan dulu sebelum beliau mensiar Islam di sini,
Ini pusat-pusat candi kuno ini. Iya, iya. Nah, bagi Ki Ageng Gripe kan batu-batu itu tidak untuk dirusak. Gimana, Iya. Mas? Nah, jadi menurut saya begini. Mbah Ki Ageng itu adalah pendai yang sangat luar biasa, Ya. wicaksana ketika masuk di Jatinom. Jatinom ini dulu masih Ada candi Hindu Hindu masih Buddha, gitu. Ya, maka di Jatinom adalah kampung Hindu yang sudah modern Ya, gitu loh. ya. Nah, maka ketika Islam masuk dan semuanya masyarakat Jatinom itu memeluk agama Islam, Mbah Ki Ageng ini manti-manti. Ada wasiat pesan. Nah, menurut saya loh. Ya. Soalnya ada indikasi begini, batu-batu itu tidak dirusak, tapi dilestarikan. dilestarikan, entah itu hanya sebagai batas, tapi tetap masih kelihatan. Dipelihara. Nah, ini terus kemarin ya bulan apa ya sekitar September lah. September saya di gajian. Palon gajian. Nah, gajian ini Mas Har itu. Nah, ini juga masih kaitannya dengan Jatinom loh. Betul. Itu masih satu wanua dengan Jatinom. Ya. Lah, maka di gajian itu ada tok pitu, ada sumber pitu sama. Istilahnya kalau Hindu kan patirtan. Patirtan, betul. Nah, di sana pun juga ada bekas-bekas candi. Betul. Dan indikasinya di sana ada candi kecil. Ya. Dan masih banyak diketemukan batu-batu candi. Betul. Contohnya ada patung Ganesha walaupun tidak utuh. Masih ada, oh iya. Nah, kemudian prigen-prigen, kemudian kaki-kaki candi ini dikumpulkan di satu tempat. Nah, ketika itu saya sama Mas Har itu langkung saya ini lebih baiknya kita ke BPCB kebetulan Mas Arif ini juga karyawan di BPCB. Nah, akhirnya yang datang di situ adalah Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. Pak Dedi atau siapa ya? Ya. Nah, terus kemudian berbicara jauh, ya pokoknya ya peninggalan kuno ini jangan sampai hilang. Satu. Jangan sampai rusak. Satu, walaupun sudah bercerai-berai. Ya, kalau bisa dikumpulkan. Dikumpulkan di satu tempat. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kita tetap melestarikan peninggalan leluhur kita, terutama yang kaitannya dengan candi-candi. Betul. Selain ini Pak, penjenengan masih menemukan nggak kira-kira jejak-jejak kuno yang di desa ini? Ya dalam arti prigen, batu itu tersebarnya sampai kemana sejauhnya itu? Radiusnya gitu Pak? Menurut saya, nah ini ya radius itu sampai karena ini Mas, Jatinom itu ada candi-candi kecil. Oh iya Mas? Iya Pak itu. Nggih. Nah, mungkin di Mbelan ada, di sini ada, mungkin di Kajen ada, kecil-kecil. Tapi nek masjidnya Jami nek seperti kita, nah itu kan pusatnya pusatnya kan di Prambanan. Ya betul. Nah, kemudian sing rada gede ya di Karangnongko. Betul. Banyak sekali di situ. Lah mungkin mau juga mungkin ada candi loh, ada. Tegal Budo itu ada candi. Nah, ini makanya salah satu di antaranya itu. Betul, luar biasa. Nah, maka di sini memang keunikannya satu kampung Hindu klasik modern loh ya. Nah, kemudian setelah itu Islam masuk, kemudian Mbah Ki Ageng masih dilestarikan kok. Nama-nama itu masih salah satunya apa, Pak? Nah, ya itu tadi Kauman, ada Mentaraman, ada Damar Jaten. Betul, Damar Jati. Damar Jaten itu hanya satu rumah. Satu rumah. Nah, kemudian ada Sememen ada satu rumah. Itu depan Masjid Alit. Iya. Nah, karena apa? Karena tempat itu adalah punyanya Raden Ayu Sememi. Nah, karena ceritanya ini adalah garwa Mangkunegara keberapa? Oh, begitu. Iya. Nah, terus ada Kenongo. Kenongo ya tempat saya sing lor itu, Sangetan. Nek sing kidul dalan ada Mutian. Nah, sampai nanti ada Jagalan dan sebagainya. Padahal itu satu desa namanya banyak banget ya. Iya. Nah, ini memang keunikan nama-nama kuno. Kampung-kampung Jatinom ini punya nama-nama sendiri termasuk Jedes, Mbelan, termasuk Suran. Ya, yang ada guanya Suran itu. Nah, maka mau revitalisasi ini sulit.
Karena sudah menjadi tata pemerintahan. Ya, tata ruangnya. Tata ruangnya pemerintah. Padahal dulu mesti ada master plan kuno, sekarang yang baru mungkin, tapi seharusnya kan yang baru juga mengikuti yang lama. Seharusnya. Ya. Lah, maka saya itu kesulitan. Silahkan monggo, ini dengan sistem pemerintahan, wilayah pemerintahan. Nah ini, tapi nama itu tetap dipertahankan. Ya. Misalkan gini, tempat saya itu Kenongo, ya sudah RT 02 RW 01 Kenongo Jatinom. Ya, betul. Itu tetap include di situ, sehingga bisa lestari lah. Ya. Ini sulit. Karena ada tabrakan dengan itu ya, tata kota yang baru. Ya. Tapi saya berharap ini Pak Dar, nanti kalau ini sudah di sini mungkin di sentra seni juga ada tari, kemudian budaya dan warisan akulturasi antara Islam, Hindu, Buddha ini, kalau nanti bisa direkonstruksi, ini Jatinom ini akan rejo banget lagi gitu. Nah makanya kan Jatinom, ya seharusnya orang Jatinom bisa menjaga marwahnya Jatinom. Betul, marwahnya Jatinom, betul. Satu, agar aura ini hidup lagi. Tetap tebal gitu loh. Betul. Nah, makanya ya kadang-kadang rasa saya sendiri orang Jatinom atau orang yang bertempat tinggal di Jatinom itu seharusnya ini tahu tentang Jatinom. Betul. Nah, mengembalikan bukan berarti kita kembali ke masa lampau, tetapi semangatnya, spiritnya. Kita tetap menghargai, dilestarikan peninggalannya, kemudian di dalam rekonstruksi baru yang lebih bagus lagi. Iya. Nah, maka itu yang menjadi harapan saya pribadi lah. Ya, saya doakan ya Pak, sukses untuk ini. Matur sembah nuwun. Saya yang terakhir adalah saya berusaha, niatan saya adalah membumikan Jatinom. Jadi Jatinom ini tetap Jatinom. Bagaimana orang Jatinom mengenal Jatinom sesungguhnya? Betul. Jangan sampai lupa sejarah. Nah, maka hal semacam ini kan orang Jatinom harus cinta Jatinom dong. Betul. Apalagi orang pribumi Jatinom lebih cinta. Harus lebih cinta. Nah, dan harus bersyukur. Jatinom itu enak. Apa-apa ada. Ada semua. Subur dan hijau makmur. Dan air juga murah. Patirtan itu loh Mas. Di mana-mana ada. Luar biasa Pak Dar, matur sembah nuwun ya.